Ayo adik-adik, waktunya sekolah minggu. Waktunya sekolah minggu. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah online sekolah minggu kita. Apa kabar semuanya? Saya anak Tuhan selalu ceria. Wah, kakak lihat nih belum pada ceria ini. Ayo yang semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Wah, baru kedengaran suaranya. Baru kakak lihat semuanya sudah pada semangat. Adik-adik, kakak mau menyampaikan tema kita hari ini. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak? Oh, belum ada ya. Tema kita hari ini adalah mendengar firman Tuhan. Sekali lagi adik-adik, mendengar firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita diajarkan untuk selalu dengar-dengaran. Dengar-dengaran kepada papa mama, dengar-dengaran kepada teman-teman. Terutama dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Untuk itu adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik semua bernyanyi. Ajar aku mendengar. Selamat hari Minggu adik-adik, saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami boleh bersukacita, bergembira untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya pujian kami, firman Tuhan yang kami dengar di sepanjang ibadah kami ini berkenan di hadapan Tuhan.
Lindungilah kami Tuhan, dimanapun kami berada. Begitu juga dengan teman-teman kami Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi mereka. Lindungi juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, ibadah kami di sepanjang hari ini, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Terima kasih Yesus, kami memulai ibadah kami hari ini dengan sukacita. Amin. Adik-adik, sekarang kita menyanyi lagi yang kedua dari buku ND nomor 719, Bu BG Suaram O Yesus. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." Kalau ia memanggil lagi,
kata Eli. Jawablah begini, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan. Dan Samuel melakukannya. Adik-adik, saatnya kita masuk di dalam khotbah. Untuk itu kita berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan. Kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan, di mana Tuhan memberikan kami kesehatan sehingga kami masih bisa mengikuti ibadah pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berikan kami hati yang dengar-dengaran, celikan telinga kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik firman yang akan disampaikan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami akan mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, untuk bacaan firman Tuhan buat kita hari ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Oke, yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel," dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sampai di situ bacaan firman untuk kita hari ini. Adik-adik, tadi sebelumnya kita sudah melihat satu cerita yaitu tentang Samuel. Adik-adik, tahu nggak siapa nama orang tua Samuel? Ayahnya adalah bernama Elkana dan ibunya bernama Hana. Dan Samuel itu sendiri artinya adalah Allah mendengar. Karena Hana ibunya Samuel dulu dikatakan mandul atau tidak bisa hamil. Mendengar hal itu, ibunya Samuel merasa sangat sedih dan kecewa. Dan akhirnya Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk memohon supaya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk mengandung. Dan dia berjanji kalau suatu saat Tuhan membolehkan dia hamil atau mengandung, Hana akan mempersembahkan anak tersebut kepada Tuhan sebagai pelayan di rumah Tuhan. Dan hal itu terjadi.
Hana mengandung dan ia melahirkan Samuel. Dan setelah Samuel berumur kurang lebih 3 tahun, Samuel diantarkan oleh Hana ke bait Allah untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, di Silo itu Samuel di bawah pengawasan oleh Imam Eli. Dan di rumah Tuhan Allah, tugas Samuel adalah menjaga tabut Allah dan memelihara lampu rumah Allah agar tetap menyala sepanjang malam. Dan itu semua dilakukan Samuel dengan tekun. Adik-adik, siapa di sini yang umurnya kurang lebih 2-3 tahun? Angkat tangannya. Ya, masih kecil ya. Adik-adik di rumah punya tugas enggak? Seperti Samuel, dia punya tugas untuk menjaga tabut Allah dan memelihara lampu supaya tetap menyala. Jadi adik-adik yang kecil juga bisa punya tugas ya. Dan kalau kita punya tugas, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh karena seperti itulah anak-anak yang taat. Tadi kita dengar bahwasanya pada saat Samuel tertidur, Samuel dipanggil oleh Tuhan. Samuel, Samuel, kata Tuhan. Tetapi pada saat itu Samuel menjawab, ya Bapa, dan dia sambil berlari menghampiri Eli. Karena dia pikir Imam Eli lah yang memanggilnya. Dan hal itu terjadi sampai 3 kali. Nah, pada yang ketiga kalinya itu Imam Eli juga baru tersadar bahwasanya Tuhanlah yang memanggil Samuel. Dan Imam Eli berpesan kepada Samuel, ketika Samuel dipanggil lagi, maka Samuel harus menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dan ketika Tuhan Yesus memanggil Samuel untuk yang keempat kalinya, Samuel menjawab seperti yang dipesankan oleh Imam Eli. Adik-adik, kita mempunyai 2 telinga. Tuhan menganugerahkan kita 2 telinga yang gunanya adalah untuk mendengar. Seperti tema minggu ini adalah mendengar firman Tuhan. Untuk itu, firman hari ini mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik sekalian untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah suara yang menyuarakan tentang hal-hal kebaikan. Bisa dari orang tua, bisa dari sekolah, bisa dari kakak abang. Segala sesuatu yang menyuarakan tentang hal-hal kebaikan, adik-adik diminta untuk melakukannya dan mendengarkannya. Karena itu adalah suara Tuhan. Jadi kalau misalnya nih orang tua meminta adik-adik untuk melakukan sesuatu, adik-adik harus melakukannya. Dan juga kalau misalnya nih adik-adik orang tuanya panggil, kalian harus langsung menjawab, jangan diam-diam. Seperti Samuel tadi, ketika dipanggil dia langsung menjawab. Itulah ciri-ciri anak-anak yang taat dan yang dengar-dengaran. Apakah adik-adik di rumah mau menjadi anak-anak yang taat? Apabila adik-adik sudah melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang taat, itu akan sangat membanggakan orang tua adik-adik kalian. Dan juga selain orang tua kalian yang bangga, Tuhan juga akan bangga terhadap adik-adik karena Tuhan akan melihat bahwasanya adik-adik sekolah minggu sudah melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan atau firman Tuhan yang telah adik-adik dengar. Saat ini kita masih dalam situasi pandemi. Adik-adik juga sudah mengikuti PTM selama 2 kali dalam 1 minggu. Untuk itu, adik-adik harus selalu mengikuti protokol kesehatan, rajin cuci tangan, dan harus selalu memakai masker. Ikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh guru. Itu gunanya untuk apa?
yaitu untuk kebaikan diri adik-adik sekalian dan juga untuk kebaikan orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Kakak mau tanya, apabila adik-adik mengikuti dengan baik firman Tuhan yang tadi kakak sampaikan, pasti adik-adik bisa jawab. Nanti adik-adik jawab di kolom komentar ya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan nama orang tua dari Samuel. Sebutkan nama orang tua dari Samuel. Yang kedua, Samuel tinggal di Silo atau di Bait Allah bersama dengan siapa? Dan yang ketiga, berapa kali Tuhan memanggil Samuel? Kalau adik-adik perhatikan dari tadi duduk dengan tenang, pasti adik-adik bisa menjawab. Dan yang keempat, suara Tuhan adalah suara yang mengajarkan tentang hal-hal apa? Dan pertanyaan yang kelima, yang terakhir adalah, kalau kita melakukan hal-hal yang baik, kalau kita menjadi anak-anak yang taat, itu akan membanggakan orang tua dan siapa? Oke, kakak tunggu ya, kakak baca nanti siapa yang jawab. Sampai di sini firman Tuhan untuk kita, untuk mengakhirinya, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang taat, untuk menjadi anak-anak yang melakukan hal-hal kebaikan. Oleh karena itu Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di dalam melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima dan sempurnakanlah Tuhan doa permohonan kami ini yang kami alaskan hanya dalam satu nama, Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu kakak GSM dan teman-teman semua. Saya akan menghafalkan ayat hafalan yang diambil dari Amsal 28 ayat 14a yang berbunyi, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom kak, ini ya tugasku kak. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih kak. Shalom kak, ini tugasku ya kak. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih kak. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Shalom. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Saya Ozra, nomor 2, Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28
ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Diam dulu. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Dalam ayat hafalan minggu ini adalah Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Shalom. Amsal 28 ayat 14a. Bunyinya, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Malam Kak sekolah minggu ini ayat hafalan saya Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Malam kakak sekolah minggu ini ayat hafalan saya Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Ya. Iya ya, oh ya. Biasa. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Dadah. 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Amsal
14A. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Dadah. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Biarlah orang akan takut akan Tuhan. Kasih. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Amin. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Nama saya Yohana Pardede, orang 2. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Shalom. Dadah. Selamat hari Minggu. Nama saya Sandra Natalia Pardede, orang 1. Ini adik saya Jonathan Pardede, orang 1. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Terima kasih. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Amin. Dadah. Amsal 28 ayat 14a. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Terima kasih. Adik-adik, barusan kita sudah selesai mendengarkan khotbah tentang Samuel yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, untuk pujian yang ketiga, kita akan menyanyikan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 248 yang berjudul tentang Samuel. Ayo kita nyanyikan bersama-sama.
Adik-adik masih semangat kan mengikuti ibadahnya di rumah? Ayo kita kembali memuji Tuhan dengan lagu yang keempat, T-A-A-T, taat. Ayo semuanya bangkit berdiri. Adik-adik, kreativitas minggu ini adalah mendengar firman Tuhan. Tadi temanya ya, kira-kira anggota tubuh kita bagian mendengar apa ya? Iya, telinga. Di sini kakak sekolah minggu menyiapkan gambar telinga. Nanti untuk orang satu adik-adik gambarnya diwarnai seperti ini gitu. Nanti orang satunya setelah diwarnai lalu dikirim ke grupnya anak sekolah minggu. Untuk horong 2 dan 3 apa ya? Ya, disuruh adik-adiknya untuk menggambar anak kecil atau gereja. Boleh, bebas. Mau dia sendirian, mau dia sama keluarga, papa mamanya waktu pada saat di gereja. Nanti digambar, diwarnai, dipoto atau di video, kirimkan ke grupnya anak sekolah minggu. Nggak sulit ya adik-adik ya untuk kreativitas minggu ini ya adik-adik ya. Oke adik-adik, selamat mengerjakan kreativitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Adik-adik, ayo di rumah ini adik-adik siapa ya sobat kita? Ya betul, yaitu Tuhan Yesus. Ini kita nyanyikan lagu yang kelima, judulnya Ada Satu Sobatku, yaitu Yesus. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita lebih semangat. Sendiri
kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini dengan berdoa doa Bapa kami. Mari lipat tangan, tutup mata, kepala ditundukkan, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Adik-adik, sesuai dengan tema kita minggu ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan atau mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhan itu adalah suara yang menyuarakan tentang hal-hal kebaikan. Walaupun itu hal-hal kebaikan dari orang tua, dari guru, adik-adik harus selalu berusaha melakukannya sebagai tanda bahwa adik-adik adalah anak-anak yang taat dan anak-anak yang baik. Nah adik-adik, pertemuan tatap muka di sekolah kan sudah dimulai lagi nih. Tapi pandemi belum berakhir. Di sini kita bosan-bosannya kakak sekolah minggu mengingatkan adik-adik dan kita semua untuk tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, cuci tangan, dan tetap semangat belajar. Dan jangan lupa kalau di sekolah selalu jaga jarak ya. Satu lagi adik-adik, jangan lupa selalu pakai masker. Dan sampai jumpa.